إن الله تعالى يحمينا بحمايته ويمدنا بعدده وينفعنا ببركاته وأنواره وأسراره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati segenap para jemaah Majelis Taklim An-Najah, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga bisa sampai ke tempat ini dalam kajian kitab Al-Qur'an dan Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Qur'an. Semoga kita mendapatkan ma'unah, pertolongan daripada Allah, pertolongan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak ini menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai dari kitab Qawaidul Asasiyah yang kemarin belum selesai di halaman 9. Silakan di grup dilihat. Di grup kita mulai kitab Qawaidul Asasiyah. Di grup kitabnya sudah ada kemarin. Selamat datang Ustaz Ulin dan saudara-saudaranya dari BGP. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Di grup sudah dikirim di minggu kemarin. Haddul Qur'ani, definisi Al-Qur'an. Apa definisi daripada Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu luwatan secara bahasa ma'khudum minal qur'i, yaitu diambil dari kata qur' yang artinya wahwal jam'u, berkumpul. Jadi Al-Qur'an itu adalah sekumpulan benda, sekumpulan apa? Firman-Nya Allah yang diambil dari bahasa Al-Qur'an itu. Wa urfan, dan urf kebiasaan kita mengetahui Al-Qur'an ini adalah huwal kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu. Sedangkan menurut adat istiadat, menurut kebiasaan yang kita ketahui, Al-Qur'an itu adalah kalamun munazzalun ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah firman yang diturunkan, adalah kata atau pembicaraan yang diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mukjizat, yang menjadi pelemah dengan satu surat daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalam, pembicaraan, atau bahasa yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mukjiz. Satu surat saja di dalam Al-Qur'an itu menjadi mukjiz, pelemah kepada
yang tidak percaya kepada Al-Quran, kepada orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Faqauluna, dan adapun perkataan kami, al-kalamu tentang kalam yang tadi, jinsun samilun li jami'il kalami, yaitu nama jenis yang mencakup semua bahasa. Pokoknya kalau kalam, semua bahasa itu mencakup di dalam kata kalam itu. Kalau perkataan kami tentang pembahasan kami tentang kalam. Wa qauluna munazzalu ala sayyidina Muhammad, dan perkataan kami, pembahasan kami tentang munazzalu ala sayyidina Muhammad di dalam definisi di atas itu adalah faslun mukhrijun lil kalamil munazzali ala ghairihi minal anbiya. Faslun mukhrijun adalah batasan atau pemisah yang mengeluarkan atau yang mengecualikan untuk pembicaraan, untuk kalam yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para nabi. Jadi kata munazzal di dalam definisi tadi ada, kalau kalam itu semua bahasa, al-munazzal ini adalah pemisah. Karena kalam itu kan banyak. Di antara nabi-nabi sebelumnya juga diturunkan kalam itu. Sehingga terbuatlah seperti suhuf-suhuf, terbuatlah seperti Taurat, seperti Injil, seperti Zabur. Nah, al-munazzalu ini adalah pemisah yang mengkhususkan bahwa kalam yang dimaksud di sini adalah kalam yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam-kalam yang turun kepada Nabi sebelumnya seperti Taurati wal Injil, seperti kitab Taurat, wal Injil seperti Injil, wasairil kutubi wasuhuf, dan seperti kutub, seperti yang lain-lainnya, seperti kitab-kitab dan suhuf-suhuf lainnya. Ada yang mengatakan beribu-ribu kitab sebenarnya yang turun, beribu-ribu suhuf yang turun kepada para nabi itu. Cuma yang kita ketahui adalah 104 kitab dan suhuf yang diturunkan. Di antaranya adalah 50 diturunkan suhuf itu kepada Nabi Syed, 30 diturunkan kepada Nabi Idris, suhuf lembaran-lembaran belum berbentuk kitab. 10 lagi diturunkan kepada Ibrahim, 10 lagi diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi ada berapa itu? 50 ke Nabi Syed, suhufnya, lembaran-lembarannya. 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Musa, 10 lagi kepada Nabi Ibrahim. Menjadi 100. Kemudian 4 lagi turun, 1 Zabur, turun kepada siapa? Nabi Daud. Injil turun kepada siapa? Isa. Taurat turun kepada siapa? Dan terakhir adalah kitab Al-Quran, menjadi 104. Itu adalah Al-Quran, adalah kitab atau suhuf yang turun kepada kita, kepada Nabi sebelumnya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluna al-mu'jiz. Al-mu'jiz ini melemahkan. Ketika ada Al-Quran, dilemahkan yang lain. Karena dulu pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu memang orang-orang ahli syair. Makanya istimdad Al-Quran itu yang kita kemarin bahas, bahwa sumber-sumber pengambilan Al-Quran itu kan ada 3 kata kemarin. Yang pertama dari Al-Quran itu sendiri, istimdad hukumnya, pengambilan sumber Al-Quran, ulumul Quran itu. Yang pertama dari Al-Quran sendiri. Yang kedua adalah sunnah dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wasali bil Arabi, yaitu kebiasaan gaya bahasa daripada orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab pada masa dulu itu pintar-pintar syair. Nah, Al-Quran datang itu sebagai mu'jiz, sebagai pelemah, sebagai penantang daripada syair-syair mereka, sehingga ketika mereka dengar, oh ini bukan buatan manusia.
Akan tetapi buatan dari zat yang tidak mungkin manusia membuatnya, saking hebatnya Al-Quran. Wa qauluna al-mu'jiz, dan perkataan kami tentang al-mu'jiz di definisi yang di atas, faslun tsani mukhrijun lil ahaditsir rabbaniyah, yaitu pembatas atau pemisah yang kedua mukhrijun li hadis rabbaniyati, yang mengeluarkan terhadap hadis yang berbangsa rabbaniyah. Rabbaniyah itu adalah hadis qudsi. Banyak, bukan hanya Al-Qur'an, sebenarnya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu firman-Nya Allah itu bukan hanya bentuk Al-Quran. Ada yang tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Ada terkadang Rasulullah dalam mimpinya, terkadang dalam jalannya dia mendapatkan, diberikan ilham oleh Allah langsung dari Allah, sehingga itu disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini tidak bisa menjadi mukjizat. Murni yang menjadi mukjizat adalah Al-Quran, yang memang perantaranya adalah malaikat Jibril. Contohnya ke hadis sahihaini, seperti hadis sahih, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hamba terhadapku. Kalau prasangka hambaku ibadah doanya itu terkabul. Kalau prasangka hambaku ini saya akan terjadi bencana, maka Allah akan berikan bencana. Apa yang terjadi, pemikiran manusia terhadapku itu tergantung pemikiran mereka. Kalau mereka yakin bahwa mereka akan sukses. Makanya di dalam motivasi itu biasanya kan diajarkan, kalau pagi, hari ini saya akan sukses, hari ini saya akan sehat, kan diajarkan begitu terus di dalam motivasi itu. Sebenarnya di dalam Islam itu sudah diajarkan motivasi seperti itu. Saya akan kaya. Jadi jangan pesimis. Jangan mengatakan, wah saya ini tidak punya kemampuan di bidang ini. Kalau boleh merasa tidak punya kemampuan, tapi harus belajar. Tapi bahasa saya harus percaya diri. Tapi kalau di dalam tasawuf itu percaya diri itu malah mengatakan tidak boleh. Karena memang harus percaya kepada Allah, bukan percaya kepada diri. Yang kita sering kan, mau naik panggung, mau lomba, mau apa, saya harus percaya diri. Kata ulama-ulama tasawuf itu, jangan percaya diri, tapi percaya Allah. Kalau percaya diri itu bahaya, sombong. Summal iktisaru fi haddi 'ala al-i'jaz, kemudian meringkas di dalam batasan atau definisi hanya pada kalimat i'jaz. Karena memang ini Al-Quran ini mukjizat yang tidak sama dengan mukjizat yang lainnya, melemahkan musuh yang tidak sama dengan yang lainnya. Rasulullah SAW itu mempunyai 313 mukjizat, yang paling hebat mukjizatnya adalah Al-Quran. Kalau Nabi Musa punya tongkat yang kita bahas, yang ketika di belah lautan, ketika ke batu kemarin, ketika ditusukkan ke batu keluar air 12 air sesuai dengan suku-suku mereka. Ketika selesai mukjizatnya, kita hanya dengar ceritanya. Tapi kalau Al-Quran, mulai turunnya Al-Quran sampai sekarang ini tetap menjadi mukjizat. Nah, di dalam Al-Quran yang kita bahas beberapa bulan yang kemarin, bukankah ada dalam ayat itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih, ya kan? Kalau kalian ragu, kalau kalian tidak percaya terhadap
Al-Quran, maka datangkanlah Al-Quran satu surah saja semisal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran itu membicarakan tentang kisah-kisah, membicarakan tentang hukum-hukum, membicarakan tentang belawah sastra yang tinggi. Datangkan saja satu ayat. Makanya Musailamah Al-Kadzdzab itu ingin menandingi. Makanya ada Umar itu ketika datang ditanya sama Musailamah Al-Kadzdzab, apa yang diberikan, wahyu apa yang telah turun kepada nabimu? Kemudian diantaranya kan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat yang hak dan yang saling memberikan nasihat tentang kesabaran. Kemudian saya juga dapat, kata Musailamah, saya juga dapat ilham, saya juga turun ayat kepadaku. Apa kata Musailamah? Ya wabru innama anta udunani wa sadru wa syairuka hakrun fakrun. Ya wabrun, wahai kelinci, wahai kelinci. Nah, ini ayat yang turun ke Musailamah. Ya, apa ayat palsunya? Memang ayat palsu dengan ayat Al-Quran itu beda. Saya itu menghafal Al-Quran itu cepat hafal. Tapi kalau Al-Qurannya Musailamah, ayat-ayat yang Musailamah susah itu. Hafal-hafal lupa lagi, hafal-hafal lupa. Karena memang tidak mudah memang. Karena ya nggak tahu, nggak ada mukjizatnya memang. Ya wabru, wahai kelinci, innama anta udunani wa sadrun. Sungguh engkau hanya memiliki dua telinga dan punya dada dan satu dada. Ini kan tidak ada isinya. Ya kita tahu kalau kelinci itu punya dua telinga, punya satu dada, nggak usah diterangkan juga tahu. Wa syairuka hakrun, dan selebihnya engkau membuat galian. Ya kita nggak usah dikasih tahu, sudah tahu. Tidak ada historis, tidak ada cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmah. Fakrun, dan juga lubang. Jadi ini adalah ayat Musailamah. Ada lagi ayat inna a'tainakal kautsar, itu kan ya? Itu ayat Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, kenikmatan yang sangat besar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah salat, maka salatlah wanhar, dan kemudian berkurban. Terus lanjutannya inna syani'aka huwal abtar. Dan sungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musailamah buat juga apa? Inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Disama-samain. Artinya cuma ini, tidak ada kesan historisnya. Inna a'tainaka, saya telah memberikan kepadamu al-jamahir, pengikut. Al-jamahir itu kelompok mobilitas orang-orang, itu namanya jamahir. Fasalli li rabbika wajahir, maka sembahlah Tuhanmu, wajahir, wajahir ini perhatikanlah. Inna syani'aka huwal kafir, sesungguhnya orang-orang yang membenci kepada kamu, huwal kafir, adalah orang yang kafir. Jadi kita tahu
bahwa orang-orang yang membenci kamu itu pasti ingkar kepadamu. Kalau tadi kan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membenci kamu itu orang yang tidak mendapatkan rahmat daripada Allah. Ini ada nilai. Kenapa enggak mendapatkan ini? Kan itu nilai-nilainya. Wa qawluna bi suratin mana lagi? Wa in nazala al-Qur'an li ghairihi. Dan walaupun turun Al-Qur'an itu kepada selain Rasulullah, aidan juga. Makanya di sini ada batasan kenapa Al-Qur'an itu menjadi mukjizat. Walaupun sebenarnya Al-Qur'an firman Allah itu juga turun kepada nabi-nabi yang lain. Li'annahul muhtaju ilaihi fi tamyizi fahuwal aham. Karena bahwasanya sangat dibutuhkan di dalam membedakan menggunakan kalimat-kalimat mukjizat itu, menggunakan kalimat i'jaz. Pembatasan kalimat i'jaz ini di dalam mengajarkan hukum-hukum. Karena yang harus disampaikan adalah yang menghapus. Ma nansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ila akhirih. Jadi nanti kita akan belajar surah-surah apa saja yang terhapus dan surah-surah apa aja yang dihapus. Kemarin ada berapa surah yang terhapus dan menghapus? Ada 66 bukan ayat, berapa ayat? Ayat 66. 66 ayat. Di dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran itu perintah ada berapa? 1000. Perintah ada 1000. Larangan? 1000. Janji Allah? 1000. Kisah dan khobar ada? 1000. Peringatan ada? 1000. Perumpamaan, ibrah, misal ada berapa? Perumpamaan ada 1000. Menjelaskan tentang halal haram ada 500. Terus menjelaskan tentang doa 100. Kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat yang terhapus dan ada 66. Semuanya adalah 6666 ayat. Itu adalah kandungan. Wa suratun, dan adapun surah, definisinya surah, hiya jumlatun minal Qur'ani, yaitu jumlah bacaan dari Al-Qur'an, aqulluha salasu ayatin. Paling minimnya surah adalah 3 ayat. Musammatun bismil khasin laha, yang diberikan nama secara khusus kepada surah itu bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama surah itu memang karena merupakan penetapan daripada Nabi. Dan paling sedikitnya surah itu adalah 3 ayat. Bi an tadhkura bidzalikal ismi wa tustahar bihi. Karena disebutkanlah dengan yang demikian, dengan nama yang demikian itu, dan menjadilah masyhur dengan nama surah. Wal ayatu, dan adapun ayat ini adalah hiya jumlatun minas surati, adalah jumlah bacaan dari surah al-mumayyizati bil fasilati, yang dibedakan bil fasilati dengan koma atau pembatas. Wahyal kalimatul lati takunu akhirul ayat, dan fasola ini titik koma atau koma pembatas itu adalah kalimat yang ada pada akhir ayat. Nah, makanya Pak, di dalam penentuan ayat ada berapa banyaknya ayat itu berbeda-beda. Yang membedakan ayat itu ya terletak kepada komanya itu. Contohnya seperti Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa surah Al-Baqarah itu ada 280 ayat. Dan ulama yang lain, Ahlul Kufi, mengatakan bahwa surah Al-Baqarah itu ada 286 ayat.
Kalau kita berapa? 286. 286. Pembeda itu yang bisa membedakan antara 280 dan 286 dan banyak lain ulama itu yang berbeda-beda tentang ayat itu terletak kepada komanya. Ini seharusnya ada koma, ini begitu. Baik. Al-Makki wal Madani, insyaallah kita akan bertemu tentang pembahasan tentang surah Al-Makki, definisi Al-Makki, apa yang disebut dengan Makkiyah dan apa yang disebut dengan Madaniyah. Baik, kita wallahu a'lam.